Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Yang kita hormati guru kita yang alhamdulillah sudah hadir pada malam hari ini, yang terhormat Ustadz Kiai Haji Muhammad Anwar LCMM. Insya Allah nanti akan menyampaikan materi kepada kita. Yang terhormat pula guru kita Al-Karam Al-Ustadz Dr. Nasiruddin Khalid MAG, juga alhamdulillah dapat hadir di tengah-tengah kita. Dan juga tak lupa yang saya muliakan, jamaah kajian dwi mingguan Yashfa Mata Hati yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, kajian dwi mingguan Yashfa Mata Hati, yang pada malam hari ini kebetulan bertepatan dengan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah. Insyaallah nanti guru kita akan menyampaikan materi sekitar tentang ayat-ayat Isra Mi'raj ini. Baik, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnahnya. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti insyaallah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, insya Allah guru kita akan menyampaikan materi tentang aktualisasi dan implementasi nilai-nilai strategis Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Itulah yang akan disampaikan oleh guru kita nanti. Baik, untuk keberkahan acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa guru kita akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit ke depan, dan kami akan membuka sesi tanya jawab apabila ada yang perlu diperjelas atau yang mungkin ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan kami membuka kolom chat bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Insya Allah bila masih ada waktu kami akan membuka sesi tanya jawab langsung. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita simak, kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu tentang bagaimana aktualisasi dan implementasi nilai-nilai strategis Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Kiai Haji
Dr. Muhammad Anwar LCMM, dipersilahkan. Tafadhal mashkuran ya Ustaz. Mohon maaf. Syukran lagi ya Sayyidah. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'd, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, ayyuhal mustami'un wa ayyatuhal mustami'at, al-ikhwah fillah wafaqakumullah. Mari bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena sampai saat ini kita masih tetap diberi anugerah nikmat yang amat sangat melimpah ruah, sampai-sampai kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat itu dengan alat hitung secanggih apapun, saking begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, agar semua nikmat ini dapat kita daya gunakan secara maksimal dan optimal, sehingga kita siap menjadi hamba Allah yang sholihin dan sholihat, mari bersama-sama kita mengucapkan kalimat tasyakur, ucapan alhamdulillah wa syukru lillah, yang artinya segala puji milik Allah dan ungkapan terima kasih semata-mata hanya kita panjatkan kepada Allah. Kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi Agung Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, mari Bapak Ibu jamaah sekalian peserta kajian dwi mingguan Yashfa Mata Hati untuk membahas materi terkait dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ibu dan Bapak, pada kesempatan ini izinkanlah saya ingin menyampaikan kajian seputar bagaimana aktualisasi dan implementasi nilai-nilai strategis Isra Mi'raj dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya melihat sampai detik ini masih banyak umat Islam rajin mengikuti peringatan-peringatan Isra Mi'raj. Hampir setiap tahun kita adakan ini, namun pada tingkat peringatan saja. Seakan-akan Isra dan Mi'raj ini sebuah hikayah, sebuah cerita yang telah lewat dan itu hanya berakhir ketika Rasulullah
wafat. Padahal sesungguhnya segala yang Allah perkenalkan melalui Rasulnya, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW, kaya dengan nilai-nilai strategik yang bisa kita ambil, kita petik, untuk kita aktualisasikan, dihangatkan, dimunculkan kembali, sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa yang kita pahami dari Isra Mi'rajnya Rasulullah ini memberikan bimbingan kepada kita, mada naf'alul yauma wa mada naf'alul ghad. Apa yang harus kita sekarang lakukan dan apa yang esok akan kita lakukan, agar di antara yang kita lakukan hari ini dan yang akan datang ada beberapa sumber yang bisa kita ambil, antara lain dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk itu maka tidaklah terlalu berlebihan kalau saya memberikan tema aktualisasi dan implementasi nilai-nilai strategis Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya layarkan materi ini supaya kita bisa lebih jelas dalam mengenali apa yang sesungguhnya akan kita bahas pada malam hari ini. Ibu dan Bapak, jamaah sekalian, wafaqakumullah. Isra dan Mi'raj ini sebuah peristiwa yang luar biasa, yang kaya dengan nilai-nilai strategis yang patut kita aktualisasikan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa seperti itu? Supaya kita memahami ini tidak ujuk-ujuk. Kemudian kita juga susah untuk mengkoneksitaskan dengan apa yang akan kita laksanakan, maka saya hantarkan dengan tamhid atau muqaddimah. Ibu dan Bapak, wafaqakumullah. Dalam frame Islamic worldview yang selalu saya jadikan bingkai cara pandang orang Islam terhadap pokok-pokok ajaran Islam, berdasarkan referensi yang telah dipelajari di berbagai negara, sehingga pemahaman ajaran Islam ini bukan hanya sektoral. Dengan pendekatan Islamic worldview, maka dapat saya sampaikan, setiap peristiwa yang ada di alam jagat raya ini, alam jagat raya ini kaya dengan segala peristiwa. Menurut kajian Islam, peristiwa-peristiwa yang ada di alam jagat raya ini pada dasarnya mengandung suatu ibrah, mengandung suatu pelajaran yang bisa diakses oleh orang-orang yang beriman, bertakwa, supaya dengan mengambil pelajaran dari segala peristiwa ini, kita jadikan sebagai salah satu media untuk peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah perlu kita berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa? Amat sangat perlu, karena al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman yang ada di dalam diri kita ini akan terus berhadapan dengan kondisi, sehingga pada saat tertentu semakin naik bertambah, tetapi dalam kondisi tertentu bisa jadi menurun. Sebab itu kewajiban kita adalah melakukan upaya secara kontinu, terus-menerus, bagaimana meningkatkan kualitas
iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, kenapa kita harus menjadikan belajar terhadap segala peristiwa? Dasar hukumnya bisa kita baca antara lain di dalam Al-Quran surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 21, Alam taro, apakah kamu tidak melihat dengan seksama? Apakah kamu tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh? Apakah kamu tidak melakukan penelitian secara intens? Anallaha, bahwa sesungguhnya Allah itulah anzala, telah menurunkan minas sama'i, dari langit. Menurunkan apa? Ma'an, air, yang disebut dengan air hujan. Begitu Allah turunkan air hujan dari langit, fasalakahu yanabi'a fil ardi. Lalu Allah menjadikan air hujan yang turun dari langit itu menjadi sumber mata air fil ardi, di bumi. Begitu sudah meresap di bumi, maka summa yukhriju bihi zar'an, kemudian dengan air yang sudah dijadikan mata air di bumi ini, Allah mengeluarkan zar'an, tanam-tanaman. Allah menumbuhkan tanaman-tanaman mukhtalifan alwanuhu, yang ragam macam warnanya, bermacam-macam warnanya. Kemudian setelah tumbuh berkembang beragam warna, semayahiju, lalu ia mengering. Begitu sudah mengering, fatarohu musfaron, lalu kamu melihatnya musfaron, menjadi kekuning-kuningan. Kenapa? Sudah mulai layu. Begitu sudah mulai layu, kuning, summa yaj'aluhu hutoman, kemudian Allah menjadikannya apa? Rontok, merotoli, berguguran, lepas dari tangkainya. Ini adalah sebuah peristiwa yang Allah tunjukkan kepada kita supaya apa? Inna fi dzalika, bahwa sesungguhnya pada yang demikian itu la dzikra liulil albab, sungguh menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Ini adalah dasar hukum yang menunjukkan bahwa kita wajib menjadikan pelajaran segala apa yang terjadi di alam jagat raya ini. Juga di dalam ayat yang lain, antara surah An-Nur, surah ke-24 dari 14 surat, ayat 44, Allah tegaskan pula, yuqallibullahu laila wan nahar, Allah mengganti malam dan siang. Kemudian malam hari ini jadi besok pagi, lalu berganti dengan siang, lalu sore malamnya berganti lagi. Begitulah Allah yang apa? Mengganti malam dan siang terus. Inna fi dzalika, bahwa pada yang demikian itu la'ibratan liulil absar, menjadi pelajaran juga bagi orang-orang yang memiliki penglihatan, bagi orang-orang yang memiliki pendengaran, penglihatan, hati, pemikiran sebagaimana mestinya. Ini ketegasan juga bagaimana kita wajib menjadikan pelajaran semua peristiwa yang Allah tunjukkan di alam jagat raya ini. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat. Dari kedua ayat yang saya sampaikan ini, ada penjelasan di dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau menyatakan begini, kejadian-kejadian lain selain pergantian malam dan siang, selain bagaimana Allah menurunkan air hujan ke tanah, kemudian tumbuh, kemudian dan seterusnya tadi, selain itu, kejadian-kejadian lain termasuk peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad
Muhammad SAW yang spektakuler itu juga harus dijadikan pelajaran. Bukan hanya sekedar cerita. Kita sampai apal tuh dari kecil. Bukan hanya itu. Tetapi tugas kita menjadikan pelajaran guna meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, karena kita wajib menjadikan pelajaran peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi, maka di antara nilai-nilai strategis, ini pendekatan manajemen, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang harus kita aktualisasikan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain, pertama adalah kegiatan tazkiyatun nafsi. Apa itu tazkiyatun nafsi? Pembersihan jiwa. Apakah jiwa memang harus dibersihkan? Yes. Kenapa? Pada malam itu, asra bi abdihi lailan, Allah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad ibnu Abdillah yang sudah diangkat sebagai Rasul, maka diperjalankan minal Masjid Al-Haram, dari Al-Masjid Al-Haram. Pada malam itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Kegiatan pertama, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke dekat sumur Zam-Zam untuk dilakukan proses tazkiyatun nafsi. Malaikat Jibril melakukan pembersihan jiwa bagi Nabi Muhammad melalui pembedahan. Walaupun malaikat Jibril bukan dokter bedah, tetapi melebihi dari itu, karena pembedahan dada Nabi dalam waktu yang singkat, tidak ada bekas, tidak ada rasa sakit sedikit pun, karena segala yang ada di rongga dada dibersihkan dengan air Zam-Zam. Begitu sudah bersih, dimasukkan kembali seperti semula. Ini sesungguhnya pesan strategis. Bagaimana Nabi sebelum melakukan kegiatan berikutnya dimulai dengan pembersihan jiwa. Nah, Ibu dan Bapak, kenapa sih harus dilakukan pembersihan jiwa? Tujuannya apa? Supaya Nabi Muhammad ini jiwanya bersih. Kalau Nabi Muhammad jiwanya sudah bersih, maka akan memiliki kesiapan fisik dan mental, jasmani dan rohani, kemudian memiliki keadaan yang sangat mendasar di dalam jiwanya, yaitu sikap ikhlas. Tidak gampang kita berbuat ikhlas kalau jiwanya nggak bersih. Maka Nabi dibersihkan dulu supaya ikhlas, tabah, bersih dari berbagai sifat-sifat tercela dan sifat-sifat buruk lainnya, sehingga dengan begitu Nabi memiliki keandalan. Kalau istilah sekarang, memiliki kompetensi yang luar biasa, memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan dengan baik, sehingga memberikan kemanfaatan bagi banyak pihak. Itulah yang oleh Al-Quran disebut dengan rahmatan lil alamin. Karena Nabi ini akan menghadapi persoalan umat yang ragamnya macam-macam situasi dan kondisi, bukan hanya halul muskilah, problem solving, tetapi juga bagaimana menemukan pemikiran-pemikiran jenius yang mampu mengantisipasi kemungkinan persoalan terjadi, kemudian melakukan pembentengan diri. Itulah yang disebut dengan problem finding. Nah, sebab itu maka dimulailah dengan pembersihan jiwa. Kama qultu lakum hadisan,
Seperti yang saya katakan kepada ibu bapak barusan saja, apakah pembersihan jiwa itu penting? Terutama dalam kehidupan kita dan peribadatan. Maka muhimun jiddan jiddan jiddan. Sangat penting. Mengapa? Nah ini, jiwa yang bersih, risennya, elahnya, akan mampu melahirkan kekuatan. Akan mampu melahirkan ketabahan, akan mampu melahirkan kesabaran, akan mampu melahirkan keikhlasan. Dengan begitu siap meraih suatu keberuntungan. Kesuksesan akan dicapai melalui pembersihan jiwa. Dan itu bukan hanya sekedar omong doang. Dasar hukumnya antara lain tersebut di dalam Al-Quran surah ke-91, surah Asy-Syams, ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Aflaha ini fi'lun madin. Kemudian ditempeli oleh qad dalam kajian Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah kama ta'allamtumuha, seperti yang ibu bapak pelajari. Ini litaukid, litahqiq. Qad aflaha. Sungguh benar-benar sukses, beruntung. Siapa yang beruntung? Man. Siapa saja? Orang-orang. Zakkaha, yang menyucikan jiwa. Oh. Kenapa orang yang menyucikan jiwa beruntung? Ya tadi. Tabah, kuat, andal, cerdas, ikhlas, memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan. Lalu Allah memberikan bandingannya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi besar siapa yang mengotori jiwa. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya membersihkan jiwa. Nah, berarti tugas kita sekarang adalah bagaimana ibu bapak melakukan pembersihan jiwa. Tidak harus beroperasi, tidak harus dibedah. Cara membersihkan jiwa kita ini memiliki sikap God consciousness. Bagaimana kesadaran bertuhan. Kita selalu connect kepada Allah. Baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Kita selalu connect. Sehingga ketika kita ada hal-hal yang membawa kita salah, sudah terusik kena bisikan setan, kita berbuat maksiat dan dosa, maka langsung terbentengi dengan apa? Kita punya keyakinan penuh kepada Allah. Ingat menyebut Allah dalam keadaan apapun. Nah, dengan begitu, maka automatically output keluaran daripada ingat menyebut Allah, kita akan melahirkan ketakwaan yang tepat. Bagaimana kita memiliki kompetensi, kemampuan, keterampilan diri untuk menjaga diri dari berbagai kesalahan dan perbuatan dosa. Itu antara lain bagaimana kita membersihkan jiwa kita. Ala kulli hal, kita semuanya kalau ingin mengambil pesan strategisnya Isra, bagaimana kita siap untuk membersihkan jiwa dengan berbagai macam ragam, banyak menyebut nama Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak beristighfar, banyak mendirikan sholat dengan baik, dan seterusnya. An-Nuqtah As-Tsaniyah. Poin kedua dari nilai strategis Isra Mi'rajnya Nabi, yang kedua adalah ta'allum, proses pembelajaran. Dari mana ini bisa kita ambil? Bukankah surah Al-Isra secara jelas? Ketika Allah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Al-Masjid Al-Haram di Mekah ilal Masjid Al-Aqsa, apa?
linuriyahu min ayatina. Supaya dengan perjalanan ini Allah akan menunjukkan sebagian kekuasaan Allah. Yang tadinya Nabi Muhammad belum tahu, maka dengan proses Isra akhir menjadi tahu. Kenapa? Allah meminta kepada malaikat Jibril ngajarin Nabi Muhammad yang belum tahu. Bukankah perjalanan dari Mekah ke Palestina ini Allah menunjukkan beberapa peristiwa yang luar biasa? Bagaimana ditunjukkan sejumlah orang sedang bercocok tanam, macam-macam ragam tanaman. Dalam waktu yang singkat lalu berbuah. Kemudian dipetik, dipanen itu tanaman, lalu tumbuh kembali buahnya, terus-menerus tidak berhenti. Maka Nabi Muhammad tidak tahu. Mahya hadhil halah al-muta'ajibah ya Jibril. Hai malaikat Jibril, apa sesungguhnya keadaan yang seperti ini? Saya tidak connect, saya tidak nyambung, saya belum tahu. Maka malaikat Jibril memberitahu. Karena Nabi Muhammad tidak tahu, mau mencari tahu kepada yang sudah tahu, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi tahu, dan akhirnya Nabi Muhammad menjadi tahu. Nah, ini pesannya adalah belajar. Paling tidak ada 17 kasus yang Allah tunjukkan pada malam itu yang dicatat oleh sejarah. Nabi Muhammad tidak paham, tidak nyambung, akhirnya malaikat Jibril memberitahu. Poin inilah yang saya maksud adalah ta'allum. Jika demikian, Ibu dan Bapak yang terhormat, yang dimuliakan Allah, kita wajib belajar sepanjang hayat. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Yang depan lahdi, nah itu hak, yang belakang adalah lahdi. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kita belajar dari kecil sampai menjelang ke liang lahat. Itulah yang disebut dengan apa? Lifelong education. Ibu bapak, alhamdulillah sudah istiqomah untuk belajar itu. Dan ini sudah dibuktikan murid-murid LBIQ, ada yang masih remaja seperti tadi anaknya Bu Mubarokah kan, Mbak Novi. Kemudian ada yang setengah baya, ya kan, mamahnya kan, ibunya. Ada yang juga di atas baya. Wah, udah lewat duhur menjelang asar, dan bahkan beberapa tingkatan tahun-tahun kemarin di kelas yang saya ngajar sampai akhir hayat. Turun dari kelas, kemudian mau ke lantai dasar, kemudian agak susah nafasnya, lalu dibawa ke rumah sakit, meninggal. Ini artinya belajar sepanjang hayat. Ada juga saudara kita, teman kita yang dari daerah Bogor, baru dia mengejar kereta keluar dari kelas supaya nggak tertinggal kelamaan, langsung mus-musan juga, akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit, tidak juga tertolong. Belajar sepanjang hayat. Apakah jalur formal, jalur non formal, atau jalur informal? Dan itu bisa kita lakukan. Nah, sebab itu tidak salah ibu bapak belajar, dan belajar, mengambil nilai dari Nabi belajar pada peristiwa Isra dan Mi'raj di kala itu. Nah, ini dasarnya tadi itu. Linuriyahu min ayatina. Dengan Allah menunjukkan kepada Nabi sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah, maka Nabi diberitahu, diajari oleh malaikat Jibril. An-nuqtah as-salisah. Poin yang ketiga. Ta'mirul masjid. Tadi jelas. Minal masjid al-haram ilal masjid al-aqsa. Nabi pada malam itu
bersama para sahabat karena belum ada perintah sholat, Nabi memakmurkan Al-Masjid Al-Haram dengan i'tikaf di masjid, kemudian dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah, zikir, tasbih, istighfar, dan lain sebagainya, dilanjutkan dengan apa? Melakukan musyawarah, melakukan kegiatan curah pendapat. Melakukan kegiatan yang intinya adalah memakmurkan masjid. Nah, karena memang memakmurkan masjid, kemudian bukan sampai di situ. Begitu ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Al-Masjid Al-Aqsa di Palestina, juga Nabi melakukan takmirul masjid. Dengan apa? Peribadatan. Nah, atas qadarullah, Allah punya kudroh, punya iradah, punya kekuasaan dan kehendak, supaya Nabi Muhammad yang akan dimi'rajkan ini kaya dengan pengalaman dalam menghadapi berbagai kondisi umat yang beragam. Maka di dalam riwayat itu dijelaskan Allah menghadirkan para nabi dan rasul sebelumnya. Malam itu Allah hidupkan, didatangkan di Al-Masjid Al-Aqsa. Untuk apa? Melakukan kegiatan takmirul masjid, bentuknya ragam macam. Antara lain Nabi mengikuti kegiatan workshop. Apa itu workshop? Kegiatan yang apa? Beberapa kawan, orang-orang yang punya pengalamannya. Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad ini juga punya umat. Bagaimana kondisi umat, bagaimana kendala, hambatan, peluang, kemudahan yang mereka alami, maka malam itu Nabi dan Rasul sebelumnya menyampaikan presentasi supaya apa? Nabi Muhammad kaya dengan pengalaman, kaya dengan apa namanya? Ilmu yang didapat dari Nabi dan Rasul sebelumnya. Itu kalau istilah sekarang adalah workshop. Nah, apa tujuannya? Supaya Nabi memiliki pengalaman yang mengcover dari para Nabi dan Rasul sebelumnya untuk siap diaplikasikan dalam menghadapi umat. Bukankah ini kegiatan takmirul masjid? Maka kita jangan berpikiran sempit, memakmurkan masjid hanya itikaf tok. Memakmurkan masjid hanya untuk sholat tok. Bukan hanya itu. Apalagi sekarang sesuai dengan dinamika masyarakat yang bermacam-macam, perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, kita perlu kreatif. Memakmurkan masjid, bagaimana masjid ini bisa ramah anak, masjid dengan ramah lingkungan, masjid dengan ramah masyarakat yang beraneka ragam, dan jangan sampai masjid ini sepi, sunyi, hanya dibuka ketika waktunya sholat saja. Kita sekarang terpacu, ibu dan bapak, memakmurkan masjid. Mari kita jadikan masjid sebagai Al-Markaz Al-Islami, pusat kegiatan keislaman, pembahasan masalah ekonomi, masalah sosial, masalah ragam kehidupan, termasuk bagaimana pembinaan mental spiritual supaya masjid ini, siapapun umat Islam yang datang ke masjid, lari ke masjid, berkumpul di masjid, maka selesailah persoalan. Bukan sebaliknya, mohon maaf, tidak sedikit masjid menjadi benih-benih percekcokan dan pertengkaran. Tidak sedikit. Nah, maka bagaimana kita memakmurkan masjid kita benar-benar menjadi maksimal dan optimal. Dan ini
benar-benar apa? Diperintahkan oleh Allah. Surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhshallaha wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Intinya adalah mukmin sejatilah yang memiliki kepekaan, kepedulian untuk aktif selalu memakmurkan masjid. Ini menjadi sangat penting, Ibu dan Bapak, karena Nabi dalam Isra tersebut, sebelum Mi'raj ke atas, Nabi melakukan proses memakmurkan masjid. An-Nuqtah Ar-Rabi'ah. Poin keempat. Dari Isra Mi'rajnya Rasul, tafakur dan tadabbur. Tafakur berpikir yang begitu jernih. Dengan akal yang cerdas. Tadabbur adalah meresapi, merenungi bagaimana kita kondisi saat ini dihadapkan persoalan apa. Merenung Allah memberikan potensi kepada kita. Sumber daya insani yang begini melimpah. Sumber daya alam yang begini melimpah. Maka banyak peluang yang bisa kita gali, yang bisa kita pacu, yang bisa kita ambil, dan bisa kita terlibat. Dan kita pun juga peka terhadap tantangan yang terjadi yang tidak sedikit di masa-masa yang lalu. Sekarang semakin hari tantangan begitu besar. Maka kita perlu mengikuti Nabi dalam proses ini setelah dari Isra di Al-Aqsa, lalu Rasulullah mengorbit. Diorbitkan oleh Allah di mana? Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Adalah kawasan yang prestisius, yang tidak ada makhluk manapun diizinkan Allah berada di tempat itu, kecuali yang namanya Nabi Muhammad untuknya. Satu-satunya yang diundang oleh Allah di tempat yang prestisius adalah Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Nah, disitulah Rasulullah melakukan tafakur, melakukan tadabbur, sehingga dengan tafakur dan tadabbur Rasulullah ketika sudah berada Mi'raj, sudah berada di Sidratul Muntaha, maka banyak yang bisa ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia. Ibu dan Bapak, ketika Rasulullah tafakur, tadabbur di Sidratul Muntaha, di atas langit ketujuh, kan langit ini ada sab'a samawatin tibaqo. Maka di langit ketujuh pucuknya ini ada indaha Jannatul Ma'wa. Disitulah Sidratul Muntaha berada. Ketika Rasulullah sudah mi'raj di tempat itu, maka Nabi berkonsentrasi, berpikir cerdas, berpikir jenius, berpikir yang spektakuler, ditambah dengan tadabbur, maka Allah menunjukkan. Ini dasar hukumnya. Surah An-Najm, surah ke-53 ayat 18. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nah, ini ada dua huruf taukid. Ra'a fi'il madhi. Qad yang nempel kepada fi'il madhi litahqiq. Ada lam taukid juga di sini. Laqad ra'a sama dengan laqad ja'akum rasulun itu, maka laqad ra'a dengan Nabi sudah berada di Sidratul Muntaha, berpikir, tafakur, tadabbur yang khusyuk, yang konsentrasi penuh, maka sungguh benar Nabi melihat min ayati rabbihil kubra, sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang amat sangat besar. Artinya apa? Dengan hasil tafakur dan tadabbur ini, Allah ngasih impact balik. Allah ngasih kompensasi, ditunjukkan kebesaran Allah yang luar biasa.
Maka Nabi mendengar suara-suara yang belum pernah didengar, melihat suasana yang belum pernah dilihat. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotor ala qalbi bashar. Itu adalah realita. Nah, maka inilah yang bisa kita petik, kita aktualisasikan. Kalau ibu bapak benar-benar ingin ditunjukkan Allah, menerima kekuasaan kebesaran Allah dalam wujud apapun. Misalnya selamat dari berbagai petaka bencana. Ini kan kebesaran Allah. Kemudian kita dalam kondisi tenang, tentram. Akal kita masih sehat, tidak error. Kemudian kita diberi rezeki yang halal, jauh daripada yang haram. Kita diberikan keadaan istiqomah untuk melaksanakan ibadah. Ini semua adalah kekuasaan kebesaran Allah karena tidak semua orang bisa memperoleh itu. Termasuk istiqomah untuk belajar. Semakin kita belajar, istiqomah dalam belajar, maka semakin kita menemukan kebesaran Allah. Ibu bapak merasakan toh ketika belajar bahasa Arab reguler dari tingkat dasar, kemudian naik kepada tingkat berikutnya, kemudian naik tingkat berikutnya, kemudian ekspansi belajar dalam program yang lain. Maka semakin banyak kita diberikan kemampuan belajar, menemukan kebesaran-kebesaran Allah yang begitu besar. Nah, ini adalah nilai strategis tafakur dan tadabbur. Itulah yang perlu kita aktualisasikan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu dan Bapak, setelah Rasulullah tafakur dan tadabbur, maka Rasulullah menerima tugas. Tugas apakah yang diterima oleh Rasulullah di Sidratul Muntaha, Mi'raj di tempat itu setelah tafakur dan tadabbur adalah tugas untuk menyampaikan ibadah yang sangat esensial, sangat mendasar, yaitu ibadah sholat fardu yang 5 kali sehari semalam. Kita tidak membahas kenapa dulunya 50 segala macam, tidak ke situ. Angle-nya, intinya adalah Rasulullah menerima mandat untuk melaksanakan ibadah sholat fardu yang 5. Dan ibadah ini bukan hanya untuk Nabi sendiri, untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, poin ini Rasulullah setelah menerima amanat, ada tugas, yaitu melaksanakan ibadah sholat, maka Nabi Muhammad tidak dengan serta-merta. Ini persoalan yang Rasulullah benar-benar harus berpikir secara tepat. Kenapa? Kejadian ini luar biasa. Akal nalar manusia nggak nyambung. Maka Rasulullah memutuskan ini tugas dari Allah yang harus saya sampaikan kepada umatku, ibadah sholat fardu. Maka Rasulullah langsung diturunkan Allah dari Sidratul Muntaha langit ke-7, melewati Al-Masjid Al-Aqsa di Palestina, lalu balik meneh, ya kan, pulang kembali ke Al-Masjid Al-Haram di Mekah. Dan ternyata belum sampai pagi hari itu, masih remeng-remeng. Maka di pagi hari itu langsung membangunkan para sahabat. Kenapa? Untuk disampaikan tugas mandat dari Allah, pelaksanaan sholat yang 5 waktu. Enggak disimpan oleh Nabi, langsung disampaikan sesuai dengan perintah Allah. Nah, poin menyampaikan tugas kepercayaan inilah yang harus kita aktualisasikan dan implementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Bukankah kita ini punya tugas yang banyak? Tugas yang kita terima dari kantor, tempat kita bekerja. Tugas yang kita terima dari masyarakat. Tugas yang kita terima dari Allah.
segala macam mandat amanah ini wajib disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, menyampaikan amanah ini poin penting karena memang ada perintah yang ditugaskan oleh Allah kepada kita. Mana Pak? Antara lain untuk menyampaikan amanah, surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum. Ketahuilah saudara-saudara, sesungguhnya Allah menyuruh kamu semuanya antu addu al amanati, untuk menyampaikan amanah tugas kepercayaan ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Ini dasar hukum bahwa kita wajib menyampaikan amanah. Poin yang keenam yaitu action. Apa actionnya? Mendirikan sholat fardu. Iqamus sholawat al-mafruḍah. Nah, karena memang ada tugas melaksanakan. Tadi kan menyampaikan informasi kepada jamaah. Maka Rasulullah langsung menyampaikan bagaimana mendirikan sholat. Karena para sahabat belum pernah tahu. Itu diterima oleh Nabi pada waktu Mi'raj. Nabi langsung diajari oleh Allah dalam bentuk ilmu laduni. Ilmu yang langsung Allah hunjamkan di dalam diri Nabi, langsung diberitahu praktikum pelaksanaan sholat. Maka pada pagi hari ini sahabat dibangunkan semua, lalu Nabi melakukan apa? Kalau istilah sekarang yang disebut dengan percontohan langsung, demonstrasi. Mendemonstrasikan sholat. Bagaimana cara mendirikan sholat? Nabi meminta para sahabat, lihat, dengarkan baik-baik. Nanti seperti apa aku sholat, kamu melaksanakan sholat seperti yang kamu melihat aku sholat. Nah, pelaksanaan inilah yang memang tidak boleh kita tawar. Karena sholat ini adalah hasil dari Isra Mi'rajnya Nabi yang harus kita tegakkan sehari-hari, maka Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Mula-mula amal perbuatan manusia yang akan dihisab di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka ibadah yang lain dipastikan baik. Tapi kalau sholatnya sudah nggak jelas, dipastikan ibadah yang lain pun juga akan seperti itu. Maka as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Fa'in aqomaha faqad aqomaddin. Manakala kita mendirikan sholat secara istiqomah dengan benar, automatically kita telah menegakkan agama. Tetapi sebaliknya, waman tarokaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dialah yang merobohkan agama. Nah, pelaksanaan inilah Rasulullah mempresentasikan, mendemonstrasikan, lalu para sahabat mengikuti seperti yang dilakukan oleh Rasul. Nah, istiqomah dalam sholat inilah poin penting yang harus kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan keseharian. Ibu dan Bapak, karena memang inti daripada Isra Mi'raj adalah action tindakan sholat, maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bagaimana differentiation, bedanya ibadah sholat dibanding daripada ibadah-ibadah yang lain, maka disitulah Allah memperkenalkan dan kita semuanya juga sudah hafal di luar kepala, ya kan? Sehingga dengan hafalnya kita di luar kepala, bagaimana kehebatan-kehebatan ibadah sholat daripada yang lain-lain, silahkan Ibu Bapak kaji masing-masing. Ibadah pertama kali dihisab di hari kiamat, ibadah yang keberadaannya sangat menentukan terhadap ibadah-ibadah yang lain, ibadah yang mampu membentengi pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, ibadah yang mampu membersihkan dirinya dari perbuatan dosa yang sangat efektif, ibadah yang mampu mengangkat pelakunya pada posisi yang paling tinggi, maka semuanya ini luar biasa yang silahkan nanti Ibu Bapak kembangkan. Itulah
tepat 45 menit lebih sedikit saya presentasi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah untuk materi ini sudah saya share kirim ke Pak Kiai Nasir dan Ibu Unda Kinana. Silakan nanti bisa diakses oleh grup yang peserta ini untuk dikembangkan, ditingkatkan, yang terpenting diamalkan sebagaimana mestinya. Wallahu a'lam, Allah lah yang paling tahu. Wa ilmuhu atam, ilmunya paling sempurna. Wala ilma lana illa ma'alam, tidak ada ilmu bagi kita selain ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Begitu Bunda Kinan dan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya saya kembalikan ke Bunda Kinan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kiai untuk semua paparannya. Masya Allah, luar biasa. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu hanya yang satu yang terpenting, yaitu perintah untuk sholat. Ya Pak Kiai. Maaf saya revisi Bunda, maaf. Bukan satu yang terpenting, semuanya penting. Mulai dari Yang pembersihan menyolok. ya, nah, semuanya penting, ya kan? Karena semuanya penting, maka tadi saya sampaikan dengan nilai-nilai strategis. Untuk kita apa? Aktualisasikan, implementasikan. Nah, karena adanya sholat di urutan belakang, ya yang masih anget ya sholat. Tapi bukan berarti membersihkan jiwa, nggak perlu belajar, nggak perlu kemudian memakmurkan mesin, nggak perlu, bukan. Semuanya penting dan ini menjadi ilmu yang harus benar-benar kita kaji sebagai orang-orang yang ahli belajar agama Islam. Wallahu a'lam. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kiai. Baik, kepada Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kira-kira mungkin ingin diperjelas tentang materi yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, silakan menyampaikannya ke kolom chat. Kalau memang belum ada, silakan boleh bertanya langsung kepada Pak Kiai. Baik, sebelum ada pertanyaan, saya isi dulu sebentar, mohon izin Pak Kiai. Oh ya, silakan. Saya mewakili Ustadz Nasiruddin mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang sudah menyampaikan donasinya kepada Yayasan Yashfa untuk amal sosial yatim dan duafa. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan yang setimpal dan menjadi catatan amal kebaikan di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa kita akan mengadakan Khatmil Quran, kegiatan Khatmil Quran yang biasa kita lakukan di tiap bulan, insya Allah akan diadakan kembali pada tanggal 24 Februari 2023, insya Allah. Baik, saya kembalikan kepada, rupanya di kolom chat belum ada yang bertanya. Pak Kiai, ya. Rupanya saya melihat ini ada Bapak Dr. Noviar Mahmud sudah sudah raise hand ingin bertanya. Baik, kita terima ya Pak Kiai. Silakan Pak Dr. Noviar. Terima kasih Bu Kinan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari strategi yang poin 3 itu adalah memakmurkan masjid. Jadi itu Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya dan mendengar cerita dan lain sebagainya. Tadi disebutkan masalah memakmurkan masjid itu bukan sekedar ibadah, tapi juga bicara soal ekonomi sosial. Ya. Nah, pertanyaan saya, karena nabi-nabi sebelumnya itu cerita, pasti juga cerita tentang pemerintahan lah. Ya, kan nabi kita. Nah, apakah soal politik juga boleh dibicarakan di masjid, memakmurkan masjid? Satu Pak Ustadz. Cuman kalau memang sih ini emang udah qadarullah ya,
segitu banyak cerita-cerita, tapi waktunya cuma relatif singkat, itu kita emang nggak bisa membayangkan dengan akal kita ya. Tapi itulah Nabi akhirnya kan dengan cerita-cerita itu bekal Nabi langsung ke sana kan dipanggil sama Allah. Dan yang satu lagi Pak Ustadz, apakah waktu di Sidratul Muntaha itu kan Nabi katanya hanya sendiri, berarti malaikat Jibril nggak sampai sana kan? Ya, ya. Nah, tapi pertanyaan adalah melihat wajah Allah Kak Nabi Muhammad. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Ada soalun ajib. Boleh Pak, kita membahas politik di masjid itu tidak haram. Kenapa? Politik ini kan kaitannya dengan strategi. Antara lain strategi dakwah. Termasuk tadi ketika berada di Al-Masjid Al-Haram, Nabi Muhammad bersama para sahabatnya melakukan mubahasah, mudzakarah, brainstorming tentang membahas berbagai persoalan-persoalan umat. Masyakil harijah, muta'addidah, mutawaliyah. Berbagai persoalan umat. Karena sudah ada perintah untuk dakwah, belum ada perintah sholat kan, karena sholat kan melalui mi'raj tadi itu. Nah, maka Rasulullah memakmurkan masjid bersama para sahabat untuk membahas bagaimana keadaan Baitul Mal, bagaimana meningkatkan sumber daya potensi masyarakat, ya kan, untuk apa? Melakukan peningkatan kesejahteraan. Ini adalah ekonomi umat. Nah, karena ini adalah pembahasan termasuk masalah persoalan ekonomi umat, kaitannya dengan bagaimana taktik dan strategi, termasuk juga masih berhadapan dengan kelompok orang kafir, di mana banyak orang-orang kafir itu berupaya untuk menjatuhkan Nabi Muhammad, mencari celah-celah, maka Nabi Muhammad dengan para sahabat brainstorming, mubahasah, mudzakarah, mujalasah terkait dengan persoalan-persoalan taktik dan strategi bagaimana menghadapi dengan umat. Mohon maaf, politik itu bukan hanya sekedar urusannya dengan pemerintahan. Kalau sekarang ini kita tarik terkait dengan bagaimana politik di negara kita ini melalui partai politik, nama juga partai politik, kemudian bagaimana untuk menentukan pilihan-pilihan, termasuk adalah mengangkat wakil-wakil rakyat, kemudian juga memilih orang nomor 1 dan nomor 2, presiden dan wakil presiden, ini kan juga bagian daripada politik. Jangan difahami bahwa berpolitik itu haram. Kenapa? Politik ini kaitannya dengan taktik dan strategi. Karena kaitannya dengan kehidupan. Di mana kita sekarang kehidupan untuk itu, maka jangan terbawa faham. Nah, sekarang ini kan sedang dikembangkan oleh pihak tertentu, jangan dijadikan masjid sebagai ajang politik. Itu kata siapa? Apakah ada Al-Quran yang mengharamkan itu? Innama ya'muru masajidallahi. Hanya siapa yang memiliki care, rasa terpanggil, rasa komitmen yang tinggi kepada masjid, man amana billah. Kalau begitu, pihak-pihak yang sengaja ingin mengkerdilkan umat Islam di Indonesia ini membatasi karena tahu umat Islam ini dibangun kekuatan melalui persatuan yang ada di masjid. Nah, supaya umat Islam ini rapuh, maka dihalang-halangi, nggak boleh masjid dijadikan ajang politik. Itu pemikiran orang kafir ingin mengkerdilkan umat Islam. So, umat Islam ini takut. Iya kan? Lewat masjid itu rumah Allah kok. Kenapa dilarang-larang? Ayo, alasannya apa? Mana dasar hukumnya? Ya kan begitu, Pak? Iya. Nah, oleh karenanya
antara lain yang dibahas Nabi dengan para sahabat baru di Al-Masjid Al-Haram lah. Itu jelas kok, silakan baca salah satu sejarah Nabi, As-Sirah An-Nabawiyah. Nabi bersama para sahabatnya rajin melakukan pembahasan secara intens untuk mengatasi permasalahan, problem solving terhadap masalah yang dihadapi, ekonomi, sosial, politik, budaya, keagamaan, kompleks. Termasuk juga problem finding. Nah, itu kan problem finding, mencari celah-celah persoalan apa yang mungkin terjadi, kita melakukan langkah apa. Ini kan bagian daripada strategi dan politik kan Pak. Ya. Nah sebab itu mohon sekali lagi umat Islam jangan kerdil. Sekali lagi jangan kerdil. Ayo kita jadikan masjid ini sebagai al-markas al-islami. Kalau umat Islam sepakat masjid dijadikan sebagai sentral kegiatan, termasuk di dalamnya masalah politik, tetapi tentunya dengan kemasan yang bagus. Jangan main mentang-mentang boleh dengan politik. santun, dengan santun. Nah, betul itulah yang Pak Noviar bilang, cara yang santun supaya simpatik orang lain yang mengikuti, yang mendekat juga simpatik. Itulah cara-cara yang begitu hebat. Yang pertama. Yang kedua tadi kaitannya dengan apa, Pak? Bertemu langsung. Nah, betul. Apakah Rasulullah langsung berhadapan kepada Allah berdasarkan referensi yang sudah sempat saya baca? Mohon maaf kalau ada referensi lain yang belum saya baca. Allah tidak dilihat langsung. Tidak yang dilihat enggak. Jadi Allah belum menampakkan dirinya sesungguhnya walaupun bersama Nabi waktu di Sidratul Muntaha. Yang dilihat itu adalah malaikat Jibril. Gitu. Mazagul basor itu kan. Jadi di beberapa kesempatan di antara lain pada waktu Rasulullah bersama Nabi mendampingi dari Mekah ke Palestina langsung ke Sidratul Muntaha, maka Nabi melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Jika demikian, maka apakah ikut di Sidratul Muntaha? Enggak. Sidratul Muntaha adalah kawasan yang prestisius. Hanya Nabi Muhammad saja yang diizinkan Allah. Lalu di mana malaikat Jibril? Ya di luar Sidratul Muntaha. Nunggu di luar Sidratul Muntaha. Nah disitulah. Kenapa malaikat Jibril tidak diberi legalitas untuk masuk ke area Sidratul Muntaha? Kalau bahasa saya, sorry ya Rasul, gua nganterin panjenengan sampai di sini saja. Gua nggak punya tiket masuk ke situ. Hanya panjenengan yang boleh masuk. Nah itu. Kan begitu. Ini sebagai penghargaan Allah kepada Nabi Muhammad yang luar biasa itu. Begitu Bapakku ya, Pak Dokter. Jadi Pak Ustadz, jadi tidak melihat langsung, tapi dialog langsung ya dengan betul. Tahiyat, assalamualaikum. Betul, iya. Dialognya memang iya, tapi wajahnya, zatnya yang sesungguhnya sama sekali tidak ditambahkan untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makasih Pak Ustadz. Ya, kembali kasih Pak. Terima kasih Pak Dokter. Baik, Masya Allah. Pak Kiai, ini kebetulan ada Ibu Ika yang sudah menanyakan di kolom chat. Ya, Ibu Ika menanyakan ada dua hal. Yang pertama, bisakah kita katakan kalau peristiwa Isra Mi'raj itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad? Yang kedua adalah, apakah surat An-Najm yang tadi salah satunya disampaikan juga termasuk surat yang menggambarkan peristiwa Isra Mi'raj? Itu Pak Kiai, silakan. Ya, betul. Kedua-duanya sahih. Tamam, mi'ah fil mi'ah, kata orang Arab. Kata apa itu bahasa di LBI. Tamam, sahih, betul. Jadi, iya, betul. Memang apa namanya? Surah An-Najm tadi salah satu proses ketika Allah Mi'raj. Kalau Al-Isra itu proses Isra-nya. An-Najm adalah proses Mi'rajnya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra yang tadi itu.
Ya kan begitu? Dan yang pertama tadi apa kaitannya? Apakah peristiwa itu yang Ah, pertama ya, mukjizat ya Nabi? mukjizat. Betul. Nabi kita diberi ijaz, diberi mukjizah. Apa itu mukjizah? Suatu keadaan yang luar biasa. Dan itu terjadi hanya sekali. Kalau terjadi lagi bukan mukjizah namanya kan? Nah itu. Jadi Nabi diisrokan dan dimi'rajkan pada malam itu, ya terjadi waktu itu aja, nggak ada kedua kalinya lagi. Maka yang namanya buruk, kendaraan yang dipakai Nabi bersama malaikat Jibril, dengan kendaraan buruk, bukan buruknya Bukinanah, ibu-ibu nganggur rok. Nah, bukan itu. Itu buruknya Pak Alan itu. Ini itu apa? Buruk. Apa itu? Ibu-ibu nganggur rok. Nah, bukan itu. Saya masih kecil di kampung dulu itu ada ustadz yang menggambarkan hati-hati ini. Jangan sampai digambarkan buruk nanti ibu-ibu nganggur rok. Bukan. Jadi special edition buruk yaitu kendaraan yang Allah keluarkan khusus untuk perjalanan Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu. Nah, maka itu mukjizah. Nah, dengan begitu maka mukjizah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu banyak banget, yang lainnya itu terhenti, tetapi yang tetap berlanjut adalah Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'anul Karim mukjizah yang paling besar di antara mukjizah-mukjizah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jawabannya peristiwa kejadian Isra dan Mi'raj termasuk salah satu mukjizah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaannya ya, Ibu Ika Usman. Rupanya saya pikir karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9 lewat ya Pak Kiai. Ya. Mungkin karena sudah juga sudah cukup jelas dan tidak ada pertanyaan lagi. Bagaimana kami mohon untuk melengkapi keberkahan acara kita pada malam hari ini, kami mohonkan Ustadz untuk Pak Kiai untuk pemimpin doa untuk kita semua. Begitu ya Pak Kiai. Baik, Ibu, Baik. Bapak, jamaah sekalian, peserta kajian mingguan, kajian Islam mingguan Yasfa Mata Hati. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi salah satu bentuk amal sholih dan berstatus ibadah buat kita semuanya, sekaligus semoga kita dapat mengaktualisasikan dan mengimplementasikan beberapa poin yang kita kaji dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW sehingga menghantarkan kita meningkat dan bertambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menjadi semakin kokohnya kita meningkatkan keimanan, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai muslim dan mukmin sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik fi auladina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina
وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اقضي حوائجنا واشفي مرضانا واقضي ديوننا بحق القرآن العظيم والرسول الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا فتاح يا رزاق افتح لنا أبواب الخير وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. اللهم يسر لنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء فريضة الحج والعمرة والزيارة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah menjawab doa-doa kita. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk guru kita, Dr. Kiai Haji Muhammad Anwar, LC MM MSc, atas segala paparan dan ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Dan semoga dapat kita ambil manfaat dari materi-materi yang telah diberikan. Sudah ada suaranya. Tidak ada suara, Bunda. Suaranya nggak ada. Mute. Pak Kiai. Ya. Audio saya terganggu ya Pak Kiai. Tes. Ya, bagus. Sudah. Silakan. Tes. Ya udah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai dan juga terima kasih kepada para jamaah Yasfa Mata Hati yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Semoga kita bisa dapat mengambil manfaat dan semoga menjadi catatan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Akhir kata, saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila masih ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, mari sama-sama kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Kiai, sehat selalu. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Ustadz Anwar, Bunda Kina. Oh iya. Sama-sama. Pak Suwito.